Sip. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah subuh kali ini kita bisa berkumpul kembali dan baru melakukan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni segala dosa kita. Salat salam moga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para salihin. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka di akhirat kelak. Dan sekarang hadis, pekan depan tafsir. Ikhwatul Iman, bantu kami subscribe, like, dan share. Terima kasih atas supportnya. Mungkin dari sekarang informasinya aja. Insyaallah saya mau lanjut S3 di Malaysia, berangkat tanggal 2 ke Malaysia. Itu tanggal 2 berangkat, tapi wallahu alam berapa lama saya di sana, bisa sebulan atau bisa lebih. Kuliahnya bisa offline, bisa online ternyata infonya. Jadi datang ke, tapi tetap harus datang ke sana. Harus datang ke Malaysia. Saya berharap sih bisa online. Jadi tetap kuliahnya di Bandung, berarti di Malaysia cuma sebentar. Dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan hadis 2 pekan yang lalu. Itu berkaitan tentang poligami ya. Ini masih tentang poligami ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadis. Yang gak apa-apa kita teori dulu ya, prakteknya kalau termasuk yang berani melakukan. Mungkin Pak Agus besok lusa mau mempraktekkan. Nah itu kan siapa tahu di balik Pak Agus ada suatu keberanian yang tinggi. Yang pertama ini hadis Muslim dari Aisyah. Wali Muslim dan dari Muslim riwayat Aisyah dari sahabiah bernama Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla al-asra, apabila beliau salat asar, dara ala nisaihi, beliau setelah salat asar berkeliling ke rumah istri-istrinya. Summa yadnu minhunna, kemudian menghampiri mereka." Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana menyikapi istri-istrinya dengan baik. Jadi beliau itu kalau habis sholat asar suka keliling ke rumah istri-istrinya. Jadi kan terbayang rumah istri-istri Rasul itu berdekatan. Karena tidak mungkin istri pertama di Bandung, istri kedua di Cianjur, tiap habis asar kontrol gitu kan. Kan tidak mungkin. Berarti berdekatan. Mungkin istri pertama di Buanasari, kedua di Buanasari Timur, ketiga di Buana Mekar, gitu. Keempat di Ciparai. Itu berdekatan istri-istrinya. Ini istrinya 9 ya. Menjelang meninggal itu berarti berdekatannya itu sangat berdekatan. Karena kenapa? Ada beberapa hadis yang menjelaskan Aisyah itu sering berkomunikasi dengan Hafsah. Berarti kan berdekatan. Bagaimana Hafsah dan Aisyah melihat, ini bukan motor saya, ini bukan. Ini motor Aisyah dan Hafsah itu melihat cemburu kepada Maria Al-Qibtiyah, mendapati Rasulullah berada di rumah Maria. Nah ini menunjukkan bahwasannya interaksi di antara mereka itu berdekatan. Apakah ada cemburu di antara mereka? Itu pasti ada. Dan itu kisahnya banyak ya. Bagaimana Hafsah dan Aisyah cemburu kepada Zainab, bagaimana Zainab cemburu kepada Maria Al-Qibtiyah. Kemudian bagaimana dialog Saudah binti Zam'ah supaya Aisyah menerima malam Saudah bagi Rasulullah SAW.
Nah itu dialog-dialog itu kan ada dalam hadis Nabi. Jadi menunjukkan jarak rumah-rumah mereka itu berdekatan. Di sini berarti menunjukkan bagaimana kedewasaan Rasul menyikapi istri-istrinya. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dikontrol semuanya. Jadi istrinya itu dikontrol, ditengok setiap sore habis asar. Nah ini tapi tetap pada malam harinya Rasul itu nginap di malam yang menjadi bagian istrinya. Jadi habis asar ngontrol ke semua rumah istrinya, tapi bagian malamnya itu nginap di rumah istri yang menjadi bagiannya. Istri Rasul 9 berarti tiap malam tidur itu pindah-pindah tempat. Kalau misalnya pembagiannya setiap satu hari. Pembagiannya setiap 1 hari itu pindah tempat. Yang pertama di rumah Saudah, kedua di rumah Aisyah, malam ketiga di rumah Zainab, malam keempat di rumah Hafsah, terus muter. Setiap malam beda rumah. Jadi kebayang berarti rumah istri Rasul itu berdekatan. Rumah istri Rasul itu berdekatan. Wallahu a'lam. Dan kalau berdekatan berarti kalaupun sakit pindah tempatnya gampang. Karena kan diantara yang susah kata praktisi poligami dalam masalah poligami itu adalah mengatur jadwal malam. Itu Pak Asep Zainal Ausof itu yang dulu khutbah safar haji di rumah Pak Haji Endang itu kan poligami. Istrinya 4, resign 1 jadi tinggal 3. Cerai dengan yang keempat, cerai dengan yang ketiga. Jadi yang keempatnya naik jadi yang ketiga sekarang. Itu cerita yang susah tuh dalam masalah poligami itu bukan masalah nafkah, meskipun itu kadang-kadang susah juga. Tapi yang susah itu adalah gimana bersikap mental kuat menghadapi istri ketika istri cemburu. Istri pertama 4 hari, istri kedua 4 malam, istri kedua 3 malam. Pas malam ketiga di istri yang kedua sakit, nggak bisa ke istri yang pertama, terpaksa nginep lagi di istri yang kedua. Akhirnya datang ke istri yang pertama. Kata istri yang pertama, dia cerita, abang jeung orang yang betah di situ kan kudu ka dieu kamari. Nah katanya menghadapi itu tuh katanya tidak mudah. Saya bilang katanya karena saya bukan pelaku poligami. Ini mengenai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian hadis yang nomor 988, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maradihi alladhi mata fihi aina ana gadan. Apa ini? Yuridu yawma Aisyah fa adzina lahu azwajuhu yakunu haitsu syaa fa kana fi baiti Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika beliau sakit yang menyebabkan wafatnya, di mana giliranku besok. Beliau menginginkan hari giliran Aisyah dan istri-istrinya mengizinkan apa yang beliau kehendaki, maka beliau berdiam di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nah ini Rasul itu kan sakit cuma 2 kali ya. Pertama ketika kena sihir, yang kedua ketika menjelang wafat. Nah ketika sakit menjelang wafat itu mungkin Rasul ada firasat ya, tapi hakikatnya tidak tahu. Tidak ada seorang pun tahu kapan wafat ya. Cuman punya firasat kayak orang kalau lagi sakit parah kan, lagi sakit parah udah, apalagi dengan hitungan dokter sudah tidak sembuh lagi, kan pasti sudah punya firasat, tanda petik keyakinan besok lusa meninggal gitu ya. Gitu. Sama Rasul pun mungkin begitu, sakit atau kita sakit lah ya, sakit ada yang dirasakan, kan suka ada pertanyaan bahwa ayeuna maut gitu. Saya pernah 2 kali mengalami itu. Pertama di PIP, habis makan tiba-tiba sakit perut sampai nggak bisa berdiri. Jangan-jangan maut di dia. Aduh, tapi nah di mall gitu kan. Paling pas di masjid gitu. Yang kedua ketika habis makan mie ayam gitu. Habis makan mie ayam muntah, sakit perut, jangan-jangan meninggal di sini. Oh, ketiga pas lagi badminton sama Pak almarhum Pak Dudi di Gor sebelah sana itu. Sampai habis nafas Pak.
aduh bawa di dia maut pas lagi pingpong gitu. Udah baca zikir-zikir la ilaha illallah gitu ya. Sampai sekarang masih hidup. Ternyata Allah menakdirkan padu diam duluan. Itu ajal, nggak ada yang tahu. Ajal Allah maghfirlahu warhamhu. Nah Rasul pun kan gitu. Rasul sakit sampai pada sakit yang sangat merepotkan beliau. Akhirnya beliau pun punya firasat tidak lama lagi akan meninggal. Nah ini ketika ada firasat itu, beliau mengatakan kepada istri-istrinya, di mana giliranku besok. Beliau mengharap hari giliran Aisyah dan istri-istrinya mengizinkan apa yang beliau kehendaki. Jadi beliau berharap seandainya besok meninggal itu pas ada di rumah Aisyah gitu. Akhirnya betul istri-istrinya mengizinkan supaya Rasul menginap di rumah Aisyah dan akhirnya wafat di pangkuan Aisyah. Saya mencari penyebab kenapa Rasul itu pengennya di rumah Aisyah pas meninggal, tapi saya tidak menemukan alasannya. Apakah secara histori karena kedekatannya dengan mertuanya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, itu mungkin salah satunya. Tapi secara real kenapa dengan Aisyah itu saya tidak menemukan. Yang jelas rumah yang makam Nabi yang sekarang itu itulah rumah Aisyah dulu. Itu makam Nabi sekarang itu adalah rumah Aisyah. Dulunya berada di luar masjid. Nah, sekarang kenapa berada di dalam masjid? Sementara ada hadis Nabi yang mengatakan tidak boleh membangun kuburan di atas masjid atau di dalam masjid. Nah, dulu makam Nabi atau rumah Nabi itu berada di samping masjid. Sementara kebutuhan masyarakat untuk meluaskan Masjid Nabawi hanya diluaskan secara tidak langsung Masjid Nabawi menjadi di dalam. Kenapa tidak dipindahkan? Karena memang ada hadis Nabi. Tidaklah seorang Nabi wafat melainkan dimakamkan di tempatnya meninggal. Jadi kalau Nabi Muhammad wafat di rumahnya di pangkuan Aisyah, ya disitulah beliau dimakamkan. Artinya digali rumah itu. Pun nabi-nabi yang lainnya, kata Nabi, tidaklah seorang Nabi wafat melainkan dimakamkan di tempat ketika wafat. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang jadilah makamnya di dalam Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul ini akhirnya di rumah Aisyah ketika wafat. Dan Aisyah menyaksikan bagaimana Rasulullah ketika wafat. Dan ketika itulah kemudian Nabi mengatakan innal mauta la sakarat, sesungguhnya kematian itu sangat menyakitkan. Muncul pertanyaan, kalau meninggalnya lagi tidur ya. Meninggal lagi tidur. Pas dibangunin udah hampang gitu. Apakah dia merasakan sakaratul maut atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi ya sakaratul maut yang menimpa semua manusia ya. Cuman apakah sakitnya seperti yang meninggal ketika sadar itu? Wallahu a'lam. Karena belum ada testimoni dari yang sudah meninggal ke kita. Atau meninggal naik pesawat gitu, jatuh gitu kan. Itu kan tiba-tiba meninggal. Nah, apakah merasakan sakitnya? Wallahu a'lam. Tapi secara umum Nabi mengatakan innal mauta sakarat. Wafat itu adalah sekarat atau menyakitkan. Tapi tetap ada di akhir surat Al-Fajr ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Abu Bakar bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa maksud wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu?" Itu Abu Bakar bertanya kepada Rasul. Hanya Rasul menjawab, "Wahai Abu Bakar, itulah kalimat yang kelak akan dikatakan malaikat maut kepadamu ketika nanti engkau dicabut nyawa oleh malaikat maut. Wahai jiwa yang tenang, irji' ila rabbika radiyatan mardiyah." Pulanglah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Artinya, ada orang yang ketika meninggal ringan, mudah meninggalnya. Jadi menyakitkan itu umum ya, sifatnya itu umum. Tapi ada pengecualian bagi orang-orang yang tenang jiwanya. Artinya yang taat ketika hidup di dunia. Ya, mudah-mudahan semua kita termasuk yang demikian. Karenanya kan ada doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Itu doa ketika habis sholat, ketika mengharapkan kematian yang mudah. Jangan ketukar dengan doa safar. Doa safar kan Allahumma hawwin Allahumma hawwin alaina fi safarina hada watwi anna bu'dahu. Ada orang yang ketukar pas mau berangkat malah Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Aduh,
Ini mah mengharap tanda petik kecelakaan. Gitu. Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza waqwi anna bu'dahu. Itu kan maksudnya Allah, ya Allah mudahkanlah kami dalam perjalanan kami. Gitu. Kalau tadi minta dimudahkan sakaratul maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Saya kemarin dengar Pak Khairul pas mau safar, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Saya langsung kaget, waduh. Ini mengenai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Aisyah. Kemudian setelah Rasul wafat, Aisyah keluar, pas buka pintu di depan ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bilang, Rasul apa? Ini sering disampaikan ya. Fatimah menangis, setelah menangis tersenyum. Ditanya oleh Rasul, wahai Aisyah, wahai Fatimah, oleh Abu Bakar, wahai Fatimah, kenapa engkau menangis kemudian tersenyum? Kata Fatimah, aku menangis karena aku tidak tahan betapa payahnya Rasulullah ketika beliau sakaratul maut. Dan kemudian aku tersenyum karena aku melihat bagaimana perkataan Rasul. Rasul mengatakan kepadaku, wahai Fatimah, sesungguhnya engkaulah yang pertama kali menyusulku dari kalangan ahli baitku setelah aku wafat. Rasul tidak menyebutkan kapannya, hanya menyebutkan engkau yang pertama kali menyusul aku. Dan terbukti 6 bulan kemudian Fatimah wafat. Fatimah wafat berarti anak-anak Rasul habis semuanya. Karena semua anak Rasul itu wafat sebelum Rasulullah wafat, kecuali Fatimah. Fatimah terakhir wafat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi putra putrinya Rasul itu diwafatkan oleh Allah seiring wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya? Hikmahnya diantaranya kata sebagian ulama supaya tidak ada pengkultusan kepada anak-anak Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, khawatir mereka disakiti atau dizalimi atau disikapi tidak baik oleh orang-orang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi wallahu alam pastinya apa itu Allah lebih tahu. Itu hadis nomor 988. Sekarang hadis 989. An Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajlidu ahadukum imra'atahu jiddal 'abd. Dan Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kamu memukul istrinya seperti ia memukul budak. Nah, ini hadis Nabi tentang sikap suami terhadap istri tidak boleh kasar. KDRT ya. Ada hadis, ada ayat dalam Al-Qur'an ya. Kalau engkau takut bagaimana sikap nusyuz istri kepada suami, kepada kalian. Nusyuz itu berarti istri membangkang suami ya. Kan Nabi mengatakan fa'iduhunna, nasihatilah dia, wahjuruhunna, tinggalkan dia. Tinggalkan itu maksudnya jangan tidur bersama istri, diamkan maksudnya. Wadribuhunna, dan pukullah. Pukul di sini bukan pukul dibantai ya maksudnya, tapi pukulnya maksudnya ditepuk gitu. Diingatkan bahwasanya perilakunya itu keliru. Nah, ayat itu bagi kaum feminis itu berarti kaum yang sering mendengungkan kesetaraan gender versi barat, itu menganggap ayat tersebut salah satu biang kerok kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Saya itu sempat menjadi calon pansel Satgas kekerasan antiseksual di kampus. Tapi akhirnya karena mau ke Malaysia saya mengundurkan diri. Semua anggotanya perempuan kecuali saya laki-laki. Saya tuh nggak tahu kok gitu semua nasib saya. Di MUI juga saya bagian wanita, semuanya perempuan kecuali saya. Itu ternyata di kampus pun gitu, semuanya perempuan kecuali saya masuk pansel Satgas kekerasan seksual. Sempat dialog ketika itu tuh menjelang pembentukan itu tuh. Ini kan respon dari keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Permendikbud tentang kekerasan seksual itu ya. Maka kampus-kampus harus ada Satgas seperti itu. Sebelum merancang itu sehingga menjadi bahan untuk SK rektor,
itu mengadakan FGD, fokus grup diskusi itu dengan beberapa kalangan, diantaranya dengan Komnas PA. Betapa banyak orang itu yang dengan mudah mengkritisi ayat Al-Quran, bahkan dianggap menjadi penyebab sesuatu yang tidak baik. Padahal kan maksud pukul di situ bukan pukul disiksa, bukan, tapi ditepuk maksudnya. Sama dengan hadis Nabi begini, kalau anakmu sudah 7 tahun maka suruhlah dia sholat. Kalau sudah 10 tahun tapi tidak mau sholat maka pukullah. Kan pukulahnya itu maksudnya ditepuk, pukul kasih sayang, bukan dipukul di pantai, apalagi ditendang sampai meninggal. Bukan, tapi ditepuk. Nah, ini hadis Nabi SAW tentang sikap seorang suami terhadap istri. Jadi pukulnya itu pukulan kasih sayang, atau bukan dipukul sebetulnya, ditepuk gitu. Nah, ini hadis Nabi SAW, sikap suami terhadap istri. Nah, bukti bahwasannya pukulan tersebut bukan pukulan kasar, ada ayat di dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik. Pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik. Kalau itu kalimatnya demikian, berarti kan larangan keras dari Allah kepada para suami untuk bersikap kasar. Berarti pukulan di sini bukan pukulan kasar, artinya pukulan pelan. Mungkin tepatnya bukan pukulan tapi usapan. Itu mengenai istri kalau melawan kepada suami dalam perkara yang tidak mengandung maksiat. Tapi kalau suami menyuruh perkara maksiat, istri mutlak tidak boleh taat kepada suami. Kalau suami nyuruh maksiat, istri mutlak tidak boleh taat. Ini hadis nomor 989. Kemudian hadis yang selanjutnya ini tentang khulu. Khulu itu istri menginginkan cerai daripada suami. Langsung terjemahnya saja. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa istri Sabit bin Qais menghadap Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mencela Sabit bin Qais dalam hal akhlak dan agama. Artinya Sabit bin Qais itu akhlak dan agamanya bagus. Nah, ini kalimatnya dua ya. Aku tidak mencela Sabit bin Qais dalam hal akhlak dan agama. Ini menunjukkan akhlak dan agama itu dua hal yang berbeda. Akhlak itu masalah sikap, agama itu masalah praktek ritual. Artinya kalau itu dipisahkan, itu dua hal yang berbeda. Sehingga ada yang agamanya bagus, akhlaknya buruk, atau kebalikannya, akhlaknya bagus tapi sholat setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Karena kan Nabi itu bilang kepada para ayah, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Wahai para ayah, kalau datang kepadamu seorang lelaki yang kau ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah putrimu dengan dia. Itu Nabi mengatakan engkau ridhoi akhlak dan agamanya. Berarti boleh jadi orang yang agamanya bagus, akhlaknya jelek, atau kebalikannya, akhlaknya bagus, agamanya tidak baik. Itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau salah satu yang disebut, maka itu mencakup yang lain. Agama di dalamnya ada akhlak, akhlak di dalamnya ada agama. Nah, ini wahai Rasulullah, aku tidak mencela Sabit bin Qais dalam hal akhlak dan agama. Namun aku tidak suka durhaka kepada suami setelah masuk Islam. Artinya dulunya Sabit dan istrinya itu adalah kafir. Dan laki-laki suami dua-duanya non muslim, kemudian nikah dengan cara non muslim. Berarti kan versi mereka sah. Kemudian keduanya masuk Islam, harus nikah lagi tidak? Tidak perlu. Tidak perlu nikah lagi. Ada sahabat Nabi ada perkataan Nabi untuk sahabat Nabi yang sebelum suami istri sebelum masuk Islam, setelah masuk Islam mereka tidak disuruh akad lagi sesuai Islam. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau mengembalikan kebun kepadanya? Ini perkataan Rasul kepada siapa? Kepada istrinya. Apakah engkau mengembalikan kebun kepadanya? Dia menjawab, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Sabit bin Qais, terimalah kebun itu dan ceraikannya. Jadi yang menjadi penyebab kenapa Rasulullah SAW, ini nanti hadis yang selanjutnya. Jadi istrinya Sabit itu dia tidak mau bikin dosa karena sudah tidak suka dengan suaminya.
Padahal dari segi agama dan akhlak bagus. Tapi yang namanya cinta kan seringkali datang tadi undang dan pergi tanpa pamit gitu ya. Mungkin cintanya sudah tidak ada kepada suaminya. Daripada menjadi dosa, artinya dia sudah tidak ada ketaatan lagi kepada suami, daripada dosa, mending saya minta cerai saja. Dan itu diadukan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya sudah tidak cinta lagi kepada suami saya. Daripada saya bikin dosa, saya minta cerai dari suami saya. Nah kemudian Rasul bertanya, kamu sudah mengembalikan belum kebun pemberian suamimu kepadamu? Akhirnya kata istrinya Sabit, ya saya sudah kembalikan. Kemudian mendengar hal tersebut, Rasul bilang kepada Sabit, wahai Sabit, kalau sudah dikembalikan, silakan ceraikan istrimu. Nah ini yang dijadikan oleh sebagian kalangan bahwasannya istri itu kalau minta cerai kepada suami, segala pemberiannya itu harus dikembalikan. Jadi ini kalau misalnya cerainya bukan alasan syar'i ya, kecuali kalau suaminya KDRT, suaminya selingkuh, itu hal lain. Tapi kalau istrinya merasa sudah jenuh dengan suaminya kemudian minta cerai, maka istri menurut hadis ini yang menjadikan landasan sebagian ulama bahwasanya ini harus dikembalikan kepada suaminya. Segala pemberian itu harus dikembalikan kepada suaminya. Yang paling utama itu adalah mahar. Mahar itu harus dikembalikan. Tapi apa hukumnya bagi suami? Apakah ini mutlak suami punya hak mengambil hal tersebut, ataukah sebatas keriduan suami? Nah, jumhur ulama, kata Imam Sonani, mayoritas ulama mengatakan sebetulnya ini hak suami. Kalau kata suami, nggak usah dikembalikan, ya berarti istri tidak harus mengembalikan. Tapi kalau kata suami, ya harus dikembalikan, maka istri harus mengembalikan. Nah berarti ini juga yang menjadi kaitannya masalah harta suami istri harus dibahas sejak awal pernikahan. Apakah mau digabung bersama, sebagaimana hukum positif di kita bahwasanya harta yang didapat setelah menikah siapapun dari pihak manapun, apakah suami istri, maka menjadi harta bersama. Berarti kalau terjadi khulu, maka berarti yang dikembalikan itu hanya sebagian saja kepada suami. Tapi kalau misalnya dipisah, harta suami, harta istri, maka kalau terjadi khulu berarti yang dikembalikan itu hanya harta yang pemberian suami kepada istrinya. Itu kenapa sejak awal harus jelas konsep harta antara suami dan istri itu menyangkut masalah khulu, menyangkut masalah waris, menyangkut masalah perceraian. Kalau terjadi perceraian, apakah ada gonogini atau tidak? Nah ini jadi hadis Nabi SAW. Jadi kalau saya lebih cenderung pendapat mayoritas ulama yang berpendapat sebetulnya keputusan ada di suami. Kalau suami tidak minta dikembalikan, ya nggak usah dikembalikan. Tapi kalau suami minta kembalikan, maka itu harus dikembalikan. Mungkin ada pertanyaan, itu kan sudah dikasih, kok harus dikembalikan? Ya hadisnya gitu, harus dikembalikan. Itu kalau berkaitan tentang apa yang sudah diberikan kepada istri. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun tadi ada yang mengatakan kebun di sini adalah maharnya, sehingga yang dikatakan oleh mayoritas ulama maksudnya itu adalah mahar. Mahar itu adalah yang harus dikembalikan. Kemudian selanjutnya 991 wa fi riwayat Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma sampai akhir ya. Riwayat Ibnu Majah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwa Sabit bin Qais itu jelek rupanya. Jadi ternyata yang menyebabkan istrinya bosan itu rupanya jelek. Dan istrinya berkata, ini istrinya berkata tentang suaminya ya, seandainya tidak takut murka Allah, jika aku masuk ke kamarku tentu aku ludahi wajahnya. Ini berarti memang sudah tidak cinta lagi. Kan kalau sudah cinta mah segala sesuatu jadi indah ya. Makanya ada yang mengatakan cantik karena cinta, bukan cinta karena cantik gitu. Cenah gitu. Nah ini mengenai itu, seandainya tidak takut murka Allah, jika ia masuk ke kamarku tentu aku ludahi. Artinya sudah tidak dikehendaki lagi oleh istri. Daripada bikin dosa, yang lebih baik minta cerai. Nah ini juga menunjukkan bahwasanya tidak selamanya cerai itu tidak baik. Boleh jadi cerai itu adalah solusi. Ada suami istri bertengkar terus, sudah dimediasi supaya akur sebentar, pas saya ada daripada dipaksakan tetap
dalam kondisi suami istri tetapi bikin dosa terus, yang mending cerai, lepas dari dosa. Artinya tidak selamanya cerai itu aib. Yang terakhir, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul halal ilallah talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah talak atau perceraian. Ini hadis yang populer ya. Jadi cerai itu halal, cuman tidak disukai oleh Allah seandainya tanpa alasan. Kalau dengan alasan kuat ya boleh. Jadi tadi solusi, toh Rasul pun menceraikan istrinya. Wallahu a'lam. Mangga dilihat bapak-bapak. Mangga dilihat Pak Agus. Mangga. Kan istri Rasul itu 9. Ya. Gimana setelah turun surat An-Nisa, apakah Rasul mencerai 5? Terus yang kedua tadi berkaitan dengan kuburan Rasulullah ke masjid. Tadi ada hadis kuburan atau dicapai meninggal. Tapi kan di situ ada 2 kuburan sahabat. Ya. Kenapa kuburnya tidak dipindahkan? Ya. Bentar. Tentang yang pertama dulu ya. Istri Rasul ya. Istri Rasul itu total semuanya itu 13. Dari 13 itu 2 diceraikan. 2 diceraikan. Yang pertama diceraikan karena punya penyakit belang. Jadi pas bajunya dibuka, di kulit istrinya itu belang-belang. Diceraikan oleh Rasul. Artinya si istri ini menyembunyikan penyakitnya sebelum menikah. Menyembunyikan, mungkin mengatakan tidak punya penyakit. Pas sudah sah menikah, pas kelihatan dalamnya ternyata belang. Itu diceraikan oleh Rasul. Yang kedua, diceraikan karena akhlaknya tidak bagus, maka diceraikan oleh Rasul. Jadi kan 11 ya, 13 jadi 11. Istri 11 Rasul itu jauh-jauh hari sebelum Rasul wafat. Ketika Rasul wafat, istri Rasul itu 9. Jadi istrinya Rasul ketika wafat itu 9. Nah, artinya kan ketika Rasul wafat itu Al-Quran itu sudah turun sempurna. Maka berarti ketika ayat An-Nisa itu turun, itu kan jauh-jauh hari sebelum Rasul wafat. Maka berarti ketika Rasul wafat istrinya tetap 9, tidak diceraikan oleh Rasul. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang Quran surat An-Nisa itu, yang istri 4 itu, fankihu ma balagu minan nisa imas nawasula sawaruba, itu hanya berlaku bagi selain Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad saja yang istrinya lebih daripada 4. Hanya umat Nabi Muhammad saja yang istrinya kalau 4 maksimal 4. Itu pun kalau berani. Dulu kan ada sahabat Nabi yang istrinya lebih dari 4. Ketika turun ayat yang An-Nisa itu, maka Rasul perintahkan untuk menceraikan sehingga tersisa 4. Nah, jadi ayat An-Nisa itu tidak berlaku bagi Nabi, ada khususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya betul. Tapi kan di satu sisi Rasul uswatun hasanah, nah itu salapan gitu ya. Nah itu ada pengkhususan bagi Nabi. Sehingga ada yang mengatakan di antara pengkhususan bagi Nabi itu tentang hukum sholat tahajud. Walaupun saya belum ngecek ini betul tidak bahwasanya wajib bagi Nabi. Tapi ada yang mengatakan tahajud bagi kita sunnah, tapi bagi Nabi itu wajib. Artinya kan beda hukumnya ya. Itu mah pantas dah ibadahnya. Tapi salapan, tapi kan itu ke ibadah Pak. Salapan. Iya. Oh berarti mencontoh isi salapan, kita pun mencontoh salapan gitu. Berarti kita istrinya 1 termasuk yang tidak mencontoh kepada Nabi. Itu kekhususan Nabi ya, istri itu lebih daripada 4. Kemudian yang selanjutnya bahwasanya Nabi itu tidaklah setiap Nabi wafat melainkan dimakamkan di rumah
di tempatnya ketika wafat. Di satu sisi itu, dan Rasul sampai sekarang makamnya tidak dipindahkan. Tapi di sisi lain juga ada hadis Nabi yang dimana di dalam makamnya itu yang mengatakan tidak boleh membangun kuburan di dalam masjid. Tapi kan di situ ada Abu Bakar dan Umar ya. Abu Bakar kanan, Umar di sebelah kiri. Oke lah, Rasul tidak dipindahkan. Kenapa Abu Bakar dan Umar tidak dipindahkan? Sehingga tidak menjadi di dalam masjid. Itu pertanyaan yang baru saya dengar sehingga saya belum bisa menjawab. Tapi saya kira kan hadisnya, kalau hadisnya kan tidak boleh membangun makam masjid. Iya. Itu kan kasusnya masjid membangun di atas makam. Iya. Mesti jadi Nah, kalau redaksinya memang gitu, jangan membangun masjid di atas kuburan. Lalu bagaimana kalau kebalikannya, membangun kuburan di dalam masjid? Tapi kalau melihat begini ya, ini kan makam Nabi, ini kuburan, ini masjid Nabi. Awalnya kecil, kemudian diperlebar. Itu maksudnya membangun kuburan di atas masjid atau membangun masjid di dalam kuburan? Kan berarti membangun masjid di atas kuburan kan? Karena masjid melakukan pelebaran. Nah itu kalau dibahas oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir itu, dia mengatakan Masjid Nabawi itu tidak kena karena memang ada hadis Nabi yang tadi, setiap Nabi itu wafat di dalam di makamnya, sehingga tidak boleh dipindahkan. Maka yang jadi pertanyaan itu yang tadi itu Pak, oke lah misalnya makam Nabi tidak dipindahkan, toh ini kan membangun masjid di atas kuburan, tapi itu kuburan Nabi tetap tidak boleh dipindahkan. Makanya kenapa askarnya itu tetap menjaga supaya tidak ada yang memutuskan. Tapi di situ kan ada makam Abu Bakar Umar. Kenapa makam Abu Bakar dan Umar tidak dipindahkan? Nah ini saya belum dapat jawaban Pak. Nanti insya Allah saya cari. Khawatir keliru. Wallahu a'lam. Seperti ini dia ikut itu ada makam-makam di Peranan yang lebih jauh di Sulaiman, tapi dalam satu komplek. Terus mungkin karena jamaahnya mungkin mau banyak, jadi posisinya ada di dalam masjid jadinya. Mungkin begitu. Iya. Hampir selalu begitu Pak. Kalau makam Nabi itu, kenapa ujungnya menjadi di dalam masjid? Hampir selalu dulu masjid itu terpisah dengan makam. Kebutuhan perluasan hanya diperluaskan. Sementara ada hadis Nabi, setiap Nabi itu dimakamkan di tempat ketika wafat, tidak boleh dipindahkan. Ya otomatis secara tidak langsung kan makamnya menjadi di dalam masjid. Itu hampir setiap Nabi seperti itu. Hikmahnya kenapa Nabi itu makamnya tidak boleh dipindahkan? Khawatir hilang. Karena ini jasad yang berharga ya. Kan dulu Nabi pun beberapa kali kuburannya hampir digali kan, mau dicuri jasadnya itu. Nabi Muhammad itu. Dan lagi mungkin hadisnya masalahnya hadis larangan. Iya. Dan ini apalagi hadisnya larangan misalnya. Iya betul. Dan menggunakan Ziarah. Wallahu a'lam. Ustaz, ini kaitan dengan soal cerai. Ini ada testimoni dari pemilik Panti Jompo. Jadi 90% isi Panti Jompo itu laki-laki. Nah, disebutkan laki-laki yang ada di Panti Jompo itu sejarahnya itu kenapa sampai masuk Panti Jompo, karena tidak mensia-siakan istri, mensia-siakan istri, mungkin ada yang mukul. Istrinya menjadi tidak suka, minta cerai. Kemudian anak-anak juga tidak mau ngurus karena istrinya jadi ketika dia sudah jompo mau balik lagi ke istrinya, nggak mau istrinya, terus mau minta diurus sama anak-anaknya, banyak nggak mau juga karena ibunya dihianati oleh suaminya. Jadi pesan untuk bapak-bapak, walaupun istrinya bapak atau apa, bawel itu juga sudah rasa ya sampai disebut jompo. Pesannya adalah jangan sampai kita termasuk warga panti jompo. Iyalah.
pasti ada, kalau kekurangan pasti ada aja, tapi kebaikan istri itu jauh lebih banyak daripada kekurangan. Gitu. Toh kita pun banyak kekurangan sebagai laki-laki. Itu tentang perceraian. 2000 berapa ya? 2015-an gitu kalau nggak salah. Angka perceraian di Kota Bandung itu meningkat pesat. Ada yang meneliti di Pengadilan Agama Bandung. Ternyata di antara yang banyak menggugat cerai itu adalah istri gugat cerai suami. Di antara penyebabnya itu adalah mohon maaf ini, sertifikasi guru. Jadi ketika guru dapat sertifikasi, kan tunjangan naik, maka gugat cerai suaminya itu butuh ya. Maka jadi naik gitu, sertifikasi guru. Berarti saya melihat ada kegelisahan istri terhadap suaminya, tetapi di sisi lain istrinya itu masih butuh nafkah dari suaminya. Pada istrinya sudah kesal gitu. Nah, ketika istrinya dapat tunjangan lumayan, maka kemudian saya sudah tidak butuh kamu lagi, kamu ngesalkan gitu kan, gugat cerai. Nah, itu kalau misalnya kondisinya demikian. Tapi itu hanya kasuistik saja ya. Hanya kurvanya pas lagi naik. Di antara salah satu penyebabnya itu adalah itu masalah itu. Jadi ya masalah rumah tangga bermacam-macam. Makanya saya lebih memilih 1G capek gitu. Capek itu artinya tidak habis gitu. Kebayang lu istrina opat tapi kita memanage perasaan, memanage waktu gitu. Bisaan gitu. Tapi katanya yang pernah poligami jadi 2 istri, katanya cenderung akan nambah lagi jadi 3. Kalau nggak 3, nambah lagi menjadi 4. Gitu. Konon poligami itu nyandu. Gitu. Kalau sudah sekali, maka kemudian ketiga, kemudian keempat. Itu. Kalau saya insya Allah cukup 1 di Bandung, 1 di cukup 1 insya Allah. Kecuali kalau Allah berkehendak lain. Gitu. Tapi seingatan manusia satu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Enggak. Atur nuhun Bu. Yang pertama itu mengenai poligami ya. Memang kalau dikatakan di Arab itu, maksud di Arab itu ketika ketika menikah 4 itu turun ya. Itu memang sifatnya pembatasan ya. Karena memang ada hadis Nabi yang bilang tadi ada istri sahabat Rasul yang lebih daripada 4 ya, lebih daripada 4, jadi bisa 6, bisa 7, bisa 8. Kemudian kata Rasulullah, ceraikanlah tetapkanlah 4 dan ceraikanlah sisanya. Maka kan diceraikan oleh sahabat Nabi ini sehingga tersisa 4. Berarti kan ini pembatasan. Artinya ketika itu banyak bangsa Arab itu yang istrinya lebih daripada 4. Maka dibatasi menjadi 4. Jadi betul kalau misalnya di antara faktor penyebab, tanda petik penyebab ayat ini turun itu adalah pembatasan istri ini, jangan lebih daripada 4. Kemudian tapi apakah ini pun berkaitan tentang penambahan dari 1, bukan pembatasan di atas 4, pembatasan maksimal 4. Pembatasan maksimal 4 itu betul karena ada hadisnya. Tapi penambahan dari 1 juga kalau kita lihat ayatnya ya, An-Nisa itu ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah yang baik-baik di antara wanita, masna wa sulasa wa ruba, 2 atau 3 atau 4. Jadi perintah pertama itu 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau engkau takut tidak adil maka baru 1. Jadi kalau dilihat 1 itu pilihan terbaik seandainya ada kekhawatiran tidak adil. Berarti kan perintahnya tanda petik perintah poligami lebih daripada 1. Karenanya ada ulama yang mengatakan begini tentang kaidah tentang poligami itu, tentang pernikahan itu. Al aslu fi zawaj at-ta'addud. Asli hukum daripada pernikahan itu adalah poligami. Asli hukumnya itu. Perintahnya itu adalah poligami. Cuman kalau khawatir tidak adil maka baru 1. Yang jadi permasalahan kan kita tidak tahu apakah kita bisa adil atau tidak. Bisa tahu kalau sudah
dicoba, maka coba dulu. Itu kaidah dari Pak John. Itu tapi enggak, itu sudah ketebak ya, kemampuan kita sudah ketebak. Kalau tidak sanggup adil maka cukup 1. Tapi perintahnya itu kan yang pertama 2, 3, 4. Jadi ayat-ayat atau hadis tentang poligami itu mencakup 2, pembatasan dan penambahan. Tapi sekali lagi ya, hukum poligami itu aslinya adalah mubah, bukan sunnah. Asli hukum poligami itu mubah, bukan sunnah. Jadi keliru kalau dia mengatakan, menurut saya kurang tepat kalau dia mengatakan poligami itu sunnah. Sunnah itu kalau kondisi tertentu, tapi asli hukumnya itu mubah. Kalau saya berpendapat. Kenapa? Kalau mubah itu kan pilihan. Boleh iya, boleh tidak. Nah, kenapa dia itu hukum aslinya mubah? Karena di situ ada peluang tidak adil. Kalau itu sunnah, maka masa amalan sunnah ada peluang zalim, gitu kan tidak mungkin. Nah, karena di situ ada peluang tidak adil dan itu menunjukkan kezaliman, maka asli hukum poligami itu adalah mubah. Dia berlaku sunnah kalau dalam kondisi tertentu. Istrinya sakit, sudah tidak bisa melayani suami, maka boleh jadi di situ hukumnya menjadi sunnah. Poligami malah boleh jadi menjadi wajib. Itu tentang poligami. Itu yang pertama ya. Dan tapi memang masyarakat Indonesia itu belum bisa menerima yang namanya poligami secara umum ya. Makanya kenapa poligami itu harus ada izin dari pengadilan agama. Nanti pengadilan agama pasti nanya sudah ada izin belum dari istrinya. Itu untuk menyikapi kondisi masyarakat yang memang poligami ini menjadi hal yang tanda petik menakutkan. Daripada memunculkan mudarat selanjutnya, maka lebih baik pengadilan agama nanya dulu kepada istrinya mengizinkan atau tidak. Dan rata-rata tidak mengizinkan, sehingga ada yang bilang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Aduh ini, tapi ya lebih baik minta izin dulu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua mengenai Sabit bin Qais dulu ya. Sabit bin Qais itu kalau melihat hadis yang 991 itu kan rupanya jelek ya. Tapi betul tadi, lah kalau wajah itu kan kelihatan sejak awal menikah itu kan. Beda dengan Rasul yang menceraikan istrinya. Ternyata di tubuhnya itu ada belang. Kan sebelum menikah nggak kelihatan. Udah menikah baru kelihatan, ada alasan. Tapi kan wajah mah kelihatan. Apakah ketika nikah pakai masker sehingga nggak kelihatan gitu? Pas sudah nikah dibuka, nah gitu. Tapi kan dulu tidak ada pandemi COVID gitu. Maka boleh jadi wajahnya kelihatan. Nah ini seakan-akan ini mah perempuan minta cerai kepada Zaid bin Qais tanpa alasan, ini mah mengada-ngada. Bisa jadi gitu. Cuman saya pun pertanyaan itu sempat ketika saya ngisi di Margahayu membahas tentang hadis ini, jadi pertanyaan juga. Nah ini kan kemarin ketika menikah melihat wajahnya itu terlihat. Jadi sehingga muncul spekulasi ya, boleh jadi wajahnya menjadi rusak karena sakit penyakit gitu. Atau mungkin karena kecelakaan, atau mungkin maksud jelek di sini bukan jelek rupanya, tapi orang kok sudah nggak suka kesel itu kan jadi hilang kan keindahannya itu di mata orang yang kesel ini. Atau boleh jadi ini hanya bahasa kiasan. Wallahu alam. Tapi poinnya itu adalah istri ini sudah jenuh, sudah bosan, sudah kesal dengan suaminya. Khawatir bikin dosa, maka minta cerai kepada suaminya. Atau mungkin kan si istrinya tadinya cinta itu karena lihat harta. Boleh jadi. Kita harus benar gitu. Boleh jadi. Ketika jatuh kerek ditinggalkan. Dia kesel lihat mukanya gitu. Dulu mah lu ganteng sih soalnya banyak duit. Perempuan nikah karena harta. Iya, itu jadi menikah ya. Gadis sama aki-aki kan. Artinya kan rupa wajah itu di sini kiasan berarti kan. Nah ini saya pun sempat cari ini kenapa ini ada kalau ini bahasa asli wajah ya, kenapa bisa berubah itu? Apa karena penyakit? Wallahu alam, saya belum menemukan penyebabnya itu. Karena kalau sifatnya wajah asli kan sudah terlihat ketika menikah. Tapi gini ya, poinnya itu adalah istri menggugat cerai suami tanpa alasan itu dosa. Di antara dosa besar istri itu adalah
meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang syar'i. Hanya masalah ekonomi, misalnya dulu jaya, sekarang jatuh, kemudian istri minta cerai, itu dosa besar, termasuk dosa besar. Kecuali kalau memang suaminya selingkuh, suaminya KDRT, itu cerai yang, atau suaminya tidak bertanggung jawab 4 bulan, 6 bulan tidak menafkahi, istri punya hak gugat cerai suami. Tapi kalau tanpa alasan, itu dosa. Yang terakhir itu apa tadi Bu ya? Nah, ini kalau misalnya istri menggugat cerai ke suami, apakah maharnya harus dikembalikan? Nah itu, ini yang barusan itu, yang ayat 990 ini, hadis nomor 990. Iya, karena habis ini bukan berarti mahar itu harus dikembalikan kalau istri yang menggugat. Kalau mayoritas ulama berpendapat itu ada haknya ada di suami. Kalau suami minta harus dikembalikan. Kalau suami tidak minta, ya tidak usah dikembalikan. Itu menurut 4 mazhab. Kecuali mazhab Zahiri yang karena hadis inilah, maka mereka berpendapat istri wajib mengembalikan walaupun suami tidak minta. Walaupun suami tidak menghendaki, istri wajib mengembalikan. Karena redaksinya di sini adalah mengembalikan. Wallahu a'lam. Yang ketiga tentang rumah ya, satu lagi. Rumah berdekatan ya. Apakah itu sunnah atau tidak? Kalau artinya sunnah menurut perspektif muhaddisin, yaitu sunnah. Nabi melakukan gitu. Tapi kalau sunnah dalam perspektif ahli fikih, kalau saya sih berpendapat tidak. Istri pertama, kedua tidak harus berdekatan. Gitu. Apalagi tergantung kondisi ya. Kalau kondisinya berpotensi muncul perang dunia ketiga, ya jangan berdekatan gitu. Lebih berjauhan gitu. Itu di sini menunjukkan Rasul itu mentalnya bagus ya, menghadapi istri-istri yang berbeda, yang berpotensi cemburu di antara A dan B gitu. Itu Rasul. Ya kemudahannya sih anaknya dekat, tapi itu bukan sunnah yang harus dilakukan. Kalau terpisah pun tidak ada pisah. Wallahu a'lam. Ada suatu keluarga di awalnya itu si pihak yang perempuan adalah Islam. Kemudian mereka berpacaran, si yang perempuan ini masih Kristen, kawin di gereja. Nah, dalam perjalanan mereka dalam perkawinan itu, mereka ternyata tidak menemukan ketenangan jiwa. Karena si pihak perempuan ini yang istri ini awalnya Islam, kemudian dia mengajak suaminya, ternyata dalam kehidupan ini tidak mendapatkan kenyamanan, gitu, tidak mendapatkan ketenangan. Kemudian mereka sepakat untuk masuk Islam. Nah, dalam hal ini ketika dia masuk Islam, apakah perlu lagi mengadakan pernikahan ulang di masjid atau bagaimana? Itu suaminya berarti awalnya itu memang non muslim ya? Non muslim. Artinya istrinya perempuan tadinya Islam, iya. Islam menikah di gereja. Setelah pernikahan dan karunia putra putri, dia tidak mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya karena memang lingkungan mereka adalah muslim. Kemudian mereka sepakat untuk masuk Islam dua-duanya. Apakah itu perlu melakukan pernikahan ulang? ya. Ini kasusnya berarti terbalik dengan Asmirandah dan Rifano. Kalau Asmirandah dan Rifano itu kan Rifanonya masuk Islam, kemudian nikah secara Islam bersama Asmirandah. Kemudian setelah menikah, kemudian dua-duanya masuk Kristen. Rifanonya kembali, Asmirandanya dekat. Itu mengenai kasusnya berbalik ya. Nah kasus seperti ini, kalau ini berarti kalau yang tadi Asmiranda mungkin tidak ada, itu perspektifnya perspektif Kristen ya. Ini kan Muslim, perempuannya Muslim, pacaran dengan laki-laki non Muslim, kemudian masuk Kristen, menikah secara Kristen, di dalam rumah tangganya tidak tenang. Akhirnya sepakat keduanya masuk Islam. Apakah harus nikah lagi atau tidak? Pernah kejadian pada zaman Rasul, laki-laki perempuan menikah dengan cara jahiliyah, kemudian keduanya masuk Islam dan Rasul tidak memerintahkan menikah lagi atau akad lagi.
Rasul tidak memerintahkan keduanya untuk akad lagi. Itu ada dalam bab nikah dalam kitab Subulus Salam. Mudah-mudahan 2 pekan lagi saya tidak lupa, nanti saya bawakan hadis saya. Artinya Rasul tidak memerintahkan keduanya untuk akad lagi. Dengan keduanya masuk Islam, keduanya pun tetap sah sebagai suami istri yang sah menurut Islam. Ada hadisnya nanti, saya lupa, sahabat nabinya Auf bin siapa itu, laki-laki itu. Jadi tidak harus masuk, bukan tidak harus masuk Islam, tidak harus akad lagi. Tetap pernikahannya pernikahan yang sah. Wallahu a'lam. Betul. Sudah menikah. Iya, betul. Sama dengan tadi kayak Abu Bakar, Umar itu kan sudah menikah suami istri sebelum masuk Islam. Tapi ketika mereka masuk Islam kan tidak ada hadis perintah dari Nabi supaya Umar menikah akad lagi dengan istrinya. Kan tidak ada. Wallahu a'lam. Yang barusan ya, kalau saya lebih cenderung pendapat mayoritas ulama itu maksud dikembalikan itu mahar, bukan seluruhnya. Kan kenapa tidak seluruhnya? Karena ada hadis Nabi yang melarang orang yang sudah memberi mengambil lagi. Kalau perkataan itu mungkin menjilat belah sendiri ya. Tapi kalau ini apa ya? Orang sudah dikasih masa diambil lagi gitu kan. Yang dimaksud kebun di sini itu adalah mahar. Jadi mahar yang sudah dikasihkan, kemudian istri gugat cerai kepada suami, maka maharnya itu harus dikembalikan. Tapi tetap semua ini adalah keputusan suami. Kalau suaminya bilang udahlah nggak usah dikembalikan, ya istri nggak punya kewajiban mengembalikan. Kalau kata suami kembalikan, ya kembalikan. Kecuali tadi madzhab minoritas yang berpendapat mutlak harus dikembalikan, istri tidak boleh pegang lagi. Gitu. Jadi dimakan bersama juga dalam maharnya sudah habis. Ya berarti itu harus didiskusikan dengan suami. Itu udah dimakan loh. Gitu. Itu tapi poinnya mahar ya, bukan seluruhnya. Kemudian yang kedua tentang waladun salihun yad'ulah. Jadi kalau saya memahami yang apabila seorang wafat putuslah amalannya kecuali 3, salah satunya adalah waladun salihun yad'ulah. Saya memahami ini itu adalah bentuk peringatan dari Rasul jangan sampai orang tua itu menyia-nyiakan anak gitu. Karena anak itu kan amanah dan banyak yang mengabaikan gitu. Banyak yang mengabaikan potensi padahal suatu saat kita yang butuh kepada dia, khususnya dalam doa. Tapi kalau dalam konteksnya adalah amal jariyah itu kan sifatnya umum. Yang penting dampaknya itu dampak amal solehnya itu berkesinambungan, yaitu menjadi amal jariyah. Walaupun bukan anak kandung, tapi kemudian kita mendidik, menyekolahkan sampai soleh, pintar, mendoakan kita, ya itu pun pasti jadi amal jariyah. Apalagi mendoakan. Jadi kalau saya memahami yang hadis yang tadi itu, waladun shalihun yad'ulahu itu adalah peringatan dari Rasul jangan sampai menyia-nyiakan anak, sehingga dikhususkan di situ anak kandung gitu. Karena banyak orang tua yang mengabaikan anaknya. Wallahu a'lam. Ada lagi. Sudah cukup siang.
Bapak-bapak yang Allah muliakan, ini sudah cukup siang. Kebetulan saya mau menghadiri akad nikah. Ada teman perempuan di kampus yang nikah. Saya harus datang. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang Allah muliakan, ini kajian kita hadis. Insya Allah jumpa lagi pekan depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.